pabrik bordir merekrut. Belum menikah. Sudah 5 tahun, Xiu Ying. Saya kembali. Saya telah memenuhi janji yang saya buat waktu itu. Saya bisa memberikan Anda kehidupan yang baik sekarang. Aku belum pernah melihat mobil sebesar ini. Apakah direktur pabrik duduk di dalam? Aku dengar direktur pabrik Cho masih muda dan berprestasi. Dia telah lama berbisnis dan berhasil. Banyak uang, lalu kembali untuk membuka pabrik. Tunjangan karyawan sangat bagus. Lebih dari 20 yuan sebulan. Cepat daftar, cepat. 20 yuan sebulan. Dan hanya 1 hari libur seminggu. Kalau begitu saya bisa pulang pada akhir pekan. Untuk melihat Tong-Tong. Saya ingin mendaftar. Wawancaranya sangat sederhana. Dalam waktu yang ditentukan. Siapa yang bisa menyelesaikan menyulam karakter si ini akan menjadi karyawan pabrik bordir. Mulai. Waktu habis. Mereka yang lulus wawancara adalah kamu tetap di sini. Kamu boleh pergi. Tidak, jelas, bordiran saya lebih bagus darinya. Mengapa memilih dia dan bukan saya? Kamu, seorang udik desa. Dia dari kota kita. Bisakah kamu bahkan dibandingkan dengannya? Orang desa? Mereka cuma tahu menipu dan malas. Tolong, jangan izinkan dia bekerja di sana. Ini adalah prasangka. Kami orang desa selalu pekerja keras dan mampu menahan kesulitan. Keluar sekarang. Jangan jadi pengganggu di sini. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi. Kupon dagingku. Kupon dagingmu. Ini jelas dari pakaiannya. Kamu terlibat korupsi dan suap. Saya akan berunding dengan direktur pabrik. Direktur pabrik sibuk dengan segudang urusan. Apakah dia seseorang yang wanita desa sepertimu? Bisa temui kapan saja kamu mau. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengusirmu dengan pukulan. Cepat keluar. Ya. Ada apa? Mengapa Anda mendorong orang keluar? Direktur pabrik, mengapa Anda di sini? Dia adalah direktur pabrik. Dia terlihat sangat muda dan energik. Apa yang disulam wanita ini sama sekali tidak dapat diterima. Dia tetap ngotot ingin masuk pabrik, meski tak masuk akal. Aku bahkan tidak bisa menyuruhnya pergi. Kamu bicara omong kosong. Ini jelas yang saya bordir. Yang itu yang dia bordir. Dan kamu juga terlibat korupsi dan suap. Bagaimana mungkin orang udik sepertinya menyulam sesuatu sebagus ini? Sulaman itu memang disulam olehku. Aku sepenuh hati mengabdi pada pabrik. Bagaimana mungkin aku menerima suap? Direktur pabrik, jangan dengarkan ini. Omong kosong wanita petani bodoh ini. Begitu kan? Masalah Anda menerima kupon daging. Saya sudah melihatnya langsung. Direktur pabrik, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Pabrik kami sama sekali tidak akan menerima pekerja seperti Anda dengan karakter korup. Anda dipecat. Dan Anda keluar bersama. Aku tidak akan pergi. Aku jelas sudah lulus ujian. Kenapa aku harus pergi? Saya akan mengatakannya lagi. Pabrik kami sama sekali tidak akan melakukan diskriminasi kota desa. Saya sendiri berasal dari pedesaan. Pabrik kami hanya melihat kemampuan. Direktur pabrik memang pantas disebut orang sukses. Wawasannya luar biasa. Ada apa denganmu? Kamu mengambil kupon dagingku. Aku tidak akan pergi. Direktur pabrik. Direktur pabrik. Direktur pabrik. Tolong beri aku kesempatan. Direktur pabrik. Kamerat. Ya. Kamerat. Dengan keahlianmu, sudah bisa ikut serta dalam lomba keterampilan pabrik. Sekretaris Li, tolong daftarkan informasinya. Kamu bisa mulai bekerja besok. Tolong sebutkan namamu.
dan alamat rumah. Nama saya Shang Xiuying. Saya tinggal di desa Donggo. Namanya dan alamatnya persis sama dengan istriku. Mungkinkah dia istriku yang belum pernah kutemui? Kamerat, apakah kamu punya suami? Namanya adalah... Tidak. Saya tidak punya suami. Saya masih belum menikah. Saya masih gadis. Pemberitahuan itu hanya merekrut wanita lajang. Jika direktur pabrik tahu bahwa saya sudah menikah, dia pasti tidak akan mempekerjakan saya. Sepertinya kita dari desa yang sama. Kalau begitu, keluargaku juga tinggal di desa Donggo. Sepertinya ini hanya kebetulan nama dan desa yang sama. Aku terlalu banyak berpikir. Saya ingin berbagi kabar baik ini dengan keluarga saya. Saya ingin meminta izin untuk pulang. Sempurna. Aku juga harus pulang menemui istriku. Ayo kita pergi bersama, searah kok. Terima kasih, direktur pabrik. Direktur pabrik, apakah kamu rusak? Pegangan ini, saya tidak bisa membukanya. Hei, tunggu. Biar aku. Mobil direktur pabrik ini harganya puluhan ribu. Jangan berani-beraninya merusaknya. Pasang sabuk pengamanmu. Sabuk apa? The film was translated and narrated by M Media. Direktur pabrik, ternyata kamu beli roti kenari Mark Siwei. Itu adalah jenis roti kenari yang paling mahal. Satu kotak harganya sebulan gaji. Aku sudah bertahun-tahun tidak pulang membeli kue kenari. Aku melakukan ini untuk meminta maaf pada istriku. Kamu benar-benar baik kepada istrimu. Tidak seperti suamiku, yang entah kemana perginya. Kamerat Xiuying, di mana rumahmu? Jalan ini sepertinya yang menuju ke rumahku. Ada di depan. Bukankah itu rumahku? Mungkinkah Shang Xiuying adalah istriku? Berikan aku sedikit, bos. Jangan berebut. Ada cukup untuk semua orang. Hentikan mobilnya. Hai, Xiuying. Kamu di sini? Jangan repotkan direktur pabrik hanya untuk menarik kubis. Saya akan membawanya sendiri. Saya di sini. Ini dia, direktur pabrik. Kamu harus segera kembali. Jadi dia hanya tetangga sebelah. Aku salah paham. Jangan berebut. Ada cukup untuk semua orang. Jangan berebut. Beri saya 10. Saya mau pulang untuk mengasinkan sayuran. Sepasang suami istri, teman Shang Xiuying. Berhenti main-main. Aku baru saja menidurkan Tong-Tong. Tidak apa-apa. Dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiuying memintaku untuk membantunya menjaga rumah. Kita tidak bisa membiarkan Tong-Tong dan ibunya dibully oleh orang asing. Siapa kamu? Apa yang kamu lihat? Apa hubungan kalian? Dia adalah istriku. Menurutmu apa hubungan kita? Wanita ini ternyata selingkuh saat aku pergi. Kakak Tainiu. Mengapa kamu memukul orang? Bagaimanapun juga, ini adalah perjodohan. Aku juga salah, karena pergi selama 5 tahun. Aku harus cari kesempatan untuk bercerai. Dia memukulku. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu? Kamu tidak melihat kemana kamu mengemudi. Kamu sudah menghancurkan kubis saya.
Siapa yang memarahiku? Xiuying. Kamu sudah kembali. Lihat. Sayang sekali kubis saya. Mengapa kamu membeli begitu banyak kubis? Ya, saya lihat di pinggir jalan. Kubis sedang diskon besar, bukan? Saya berpikir untuk membuatkan tong-tong, pangsit kubis, dan menumis kubis asam pedas. Jadi saya. Tiniu. Ada apa dengan wajahmu? Jangan sampai aku mulai bicara. Di rumahmu, seorang pria aneh datang. Dia tiba-tiba datang dan gedebut, memukulku. Siapa itu? Sangat tidak sopan. Jangan sebut-sebut lagi. Mungkin ada berandalan lain yang menyukaimu. Tapi dia baru saja menjatuhkan 2 kantong. Roti pendek kenari merek Jiwei. Barang itu benar-benar mahal. Roti kenari merek ZH Yue. Kamu benar-benar membeli roti kenari merek Siwei. Direktur pabrik kami juga membawa pulang 2 kantong roti kenari merek Siwei. Ini kue kenari. Tong-tong paling suka kue kenari. Sangat lezat. Aku tidak akan membaginya dengan siapapun. Kamu yakin roti kenari itu paling sulit dibeli di kabupaten ini? Siapa yang tega membuangnya begitu saja? Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri. Jelas tidak ada apa-apa di sini. Kamu pasti salah lihat. Apa? Ada apa? Mungkinkah itu dibawa lari oleh anjing? Milikku adalah perjodohan. Ibu pasti tidak akan setuju dengan perceraian. Dia tidak boleh tahu tentang ini. Xiaoso, Mak Tomblangsang. kamu sudah kembali, Nak. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ibumu ada di dalam. Masuklah dan duduk. Aku tidak akan masuk. Kali ini aku kembali. Untuk memintamu pergi bersamaku menemui istriku. Untuk membicarakan perceraian. Masalah ini, tolong jangan beritahu ibuku. Cerai? Perintah orang tua ini. Kata-kata Mak Comblang. Bukan permainan anak-anak. Bagaimana kamu bisa bercerai begitu saja? Sebuah hubungan. Jika hanya satu orang yang mempertahankannya, maka tidak perlu ada. Jadi aku harus bercerai. Siapa yang bicara? Nak. Nak. Dasar nakal. Lama sekali kamu nggak kasih kabar. Ibumu sangat merindukanmu. Bu. Kali ini saat aku pergi, aku menghasilkan banyak uang. Kali ini aku kembali, dan aku tidak akan pergi lagi. Baiklah, kamu baru saja kembali. Aku akan membawamu kembali menemui Xiuying. Dia pasti sangat senang. Tahukah kamu dia melahirkan anakmu? Ibu, aku rasa dia tidak bahagia. Dia mungkin takut. Aku sudah pergi menemuinya. Tolong jangan khawatir lagi. Benar. Di mana surat nikahku? Dulu aku takut The kamu film akan was memiliki translated keberatan and terhadap pernikahan yang narrated by diatur. Media. Surat nikahmu disembunyikan olehku. Biar ku beritahu. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Baiklah. Ibu. Bagaimana dengan uang ini? Tolong ambil ini untuk sementara. Anakmu akan datang lagi beberapa hari lagi. Tak heran, ketika seorang pria jati kaya, hal pertama yang dia lakukan, menanggalkan istri yang telah setia di masa sulit. Sayang sekali gadis baik seperti Xiuying. Kompetisi ini sudah ditanggapi serius oleh pemimpin daerah. Karyawan Wang Xiao. Juara 1 dikabarkan berasal dari sini, tidak hanya bisa mendapatkan Karyawan 5 Hong. hadiah 500 koin, tetapi juga dipromosikan menjadi pekerja terampil. Direktur pabrik terlalu murah hati. Karyawan Li Ruyu. Tapi kamu harus bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Orang-orang paling terampil di sini, mungkin Xiuying dan Xiao Hong. Kamu ingin bersaing denganku? Yang Xiuying, kamu masih terlalu hijau. Saya sekarang mengumumkan. Bengkel Bordir. Lomba pekerja terampil pertama. Dimulai sekarang. Semuanya cepat duduk. Kompetisi akan segera dimulai.
Satu tetes paraquat saja bisa membuat tanganmu membusuk. Yang Xiuying, 500 koin ini hanya bisa menjadi milikku. Ini hanya menyiram air panas, bukan? Yang Xiuying itu, bagaimana kalau kamu tidak ikut kompetisi? Aku akan mengajakmu keluar untuk beristirahat. Ayo pergi. Bagaimana bisa hanya air jika sakitnya seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu siram ke tanganku? Kamu tidak bisa hanya karena keterampilan menyulamku lebih baik darimu. Kamu menjebakku dengan cara itu kan? Ada apa ini? Itu paraquat. Seseorang, tangkap dia. Tidak. Kamera Xiuying, bagaimana tanganmu? Direktur pabrik, pria, dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu, biar aku antar ke rumah sakit. Tidak, saya masih harus melanjutkan kompetisi. Saya ingin membuktikan bahwa wanita juga bisa menopang separuh langit. Wanita ini sangat kuat. Orang-orang kini melihatnya dengan cara baru. Kompetisi sudah selesai. Hakim buat. Semua orang telah menyelesaikan sulaman mereka. Sulit sekali bagi kami memilih siapa yang terbaik. Bagaimana kalau seri untuk tempat pertama? Mari kita bagi uang The hadiahnya. film was translated and Tolong tunggu narrated sebentar. by M Media. Ini sebenarnya sulaman dua sisi. Satu sisi adalah bunga pini, sisi lainnya adalah bunga teratai. Orang yang tahu teknik sulaman seperti ini sudah tidak banyak lagi. Keterampilan menyulam ini benar-benar seperti hidup. Itu menarik kupu-kupu. Hakim Si. Menurutku, juara pertama tidak diragukan lagi miliknya. Benar-benar luar biasa. Kamera Xiuying. Selamat atas kemenangan juara pertama. Direktur pabrik, bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Dia sudah dipecat dari kota. Bawa dia pergi. Aku tidak akan pergi. Atas dasar apa? Tangannya bahkan tidak terluka. Dia bahkan menggunakan paraquat. Kamu masih coba putar balik fakta. Dia benar-benar memiliki hati yang jahat. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, direktur pabrik. Lepaskan aku. Dia sudah menikah. Dia tidak bisa menerima penghargaan. Xiuying ternyata sudah menikah. Pabrik kita, bukankah hanya merekrut wanita lajang? Di surat nikah ini, mengapa tidak ada foto? 2 tahun lalu, saya tidak sengaja menumpahkan lem, dan itu menempel pada akta nikah. Direktur pabrik, pembohong dengan moral bejat seperti dia. Dia tidak pantas tinggal di pabrik. Kamera Xiuying. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Saya memang sudah menikah. Lihat, dia mengakuinya sendiri, direktur pabrik, kamu harus memecatnya. Kamera Xiuying, kamu harus tahu, syarat pertama untuk merekrut pekerja wanita di pabrik adalah hanya wanita lajang yang diterima. Direktur pabrik, saya sungguh tidak mengerti. Mengapa pabrik tidak merekrut wanita yang sudah menikah? Meskipun saya sudah menikah, itu tidak memengaruhi sulaman saya, dan juga tidak memengaruhi pekerjaan saya. Saya percaya, aturan ini hanyalah diskriminasi terhadap wanita. Mengapa banyak sekali pertanyaan? Semua pabrik memiliki aturan ini. Kalau semua istri bekerja di luar rumah, siapa nanti yang akan tinggal di rumah dan mengasuh anak? Hanya karena semua pabrik memiliki aturan. Apakah itu berarti selalu benar? Pria bekerja jauh dari rumah sepanjang tahun. Jika wanita tidak bekerja, apakah anak-anak harus kelaparan sampai mati? Apa yang dikatakan kamera Zhang Xiuying benar. Aturan ini secara inheren dirancang untuk mengunci wanita di rumah mereka. Sebagai pabrik utama di kabupaten ini, kita harus memberi contoh dan melanggar aturan ini. Memberi peluang kerja untuk wanita menikah. Biarkan mereka juga bisa menciptakan nilai mereka sendiri. Direktur pabrik Xiao benar. Aku juga tidak berharap kehilangan pekerjaanku setelah menikah. Baiklah,
Kamera Xiuying, selamat. Sekarang, saya umumkan. Kamera Xiang Xiuying akan menjadi pekerja teknis di pabrik kita. Kamera Xiuying, aku akan membantumu mendisinfeksinya. Coba kulihat tanganmu. Baik, terima kasih, Direktur Pabrik. The film was translated and narrated by M Media. Untungnya, gelang itu sudah disimpan sebelumnya, jadi tidak berkarat. Kamera Xiuying, aku tidak menyangka kamu semudah ini, dan sudah menikah. Direktur Pabrik, bukankah Anda juga sudah menikah? Dan dari apa yang saya lihat, Anda juga sangat baik kepada istri Anda. Sayang sekali. Aku akan kehilangan istriku. Mengapa Anda mengatakan itu? Aku juga bersalah. Karena terlalu banyak tahun jauh dari rumah. Pada awalnya, aku kira setelah aku berhasil, aku bisa kembali ke rumah. Tapi aku tidak pernah menyangka dia sudah punya pria lain. Istri Anda sendiri yang mengakuinya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa dia masih perlu mengakuinya? Terlebih lagi, dia bahkan di depanku membela pria itu. Aku sangat marah sampai pergi tanpa sepatah kata pun. Direktur Pabrik, saya rasa untuk hal semacam ini, lebih baik bertanya langsung secara jelas. Anda tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak untuk menyimpulkan bahwa seseorang berselingkuh. Bagaimana jika mereka hanya berteman? Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku akan kembali hari Minggu dan bicara baik-baik. Penjahat kurang ajar. Kenapa kau mengintai di sekitar rumahku? Anak. Bagaimana bisa ada anak di rumahku? Mungkinkah itu anaknya? Tidak, itu tidak benar. Aku harus bertanya dengan jelas. Mungkin itu anakku? Nak. Berapa umurmu? Apa kamu sendirian? Di mana ibumu? Mama bilang, jika anak ditanya, apakah dia sendirian? Dia pasti orang jahat. Aku akan berpura-pura punya ayah untuk menakutinya pergi. Ayah, Kekasih bajingan ini benar-benar berani masuk ke rumahku. Tinggal di rumahku. Tidur dengan istriku. Dan membesarkan anaknya. aku benar-benar hebat. Satu kata, ayah, menakutinya pergi. Tom, apakah ada yang datang barusan? Mama, barusan ada orang jahat datang ke sana. Apa? Lain kali, jika hal seperti ini terjadi, kamu harus ingat untuk memberitahuku. Mengerti? Iya, mengerti. Bibi-san, aku akan bercerai hari ini dan pergi bersamamu. Ya. Xiuying, anak ini rajin dan mengurus rumah tangga dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, Bibi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia berjuang dengan anak itu, dan melewati hari-hari ini bersama ibumu. Bibi-san, pernikahan tanpa cinta. Tidak adil bagi kita berdua. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku tidak bersama keluargaku. Aku juga memikul tanggung jawab. Jadi sekarang aku hanya ingin bercerai. Anak itu sudah sangat besar. Tidakkah kamu akan memikirkannya lagi? Bibi-san, anak itu bahkan mungkin bukan anakku. Xiao Zhou, omongan macam apa itu? Xiuying, dia? Cukup, Bibi-san. Aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Ayo pergi. Aku akan membantumu bicara sekarang. Pelan-pelan. Yu-chan, Bibi-san, kamu masuk duluan saja. Aku akan menyapa temanku. Ya. Xiuying. Bibi, Anda di sini. Duduklah. Aku tidak akan duduk. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Suamimu. Dia ingin menceraikanmu. Dia kembali. Apa? Kamu tidak tahu? Saya tidak tahu.
cantik. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tidak ada apa-apa sebenarnya. Hanya ingin menyentuhmu. Kita berada di siang bolong. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal yang begitu vulgar? Kamu The film berpakaian was sangat cantik. translated and Bukankah kamu narrated hanya by mencoba merayuku? Media. Tidak apa-apa. Ayo, biarkan aku menyentuhmu. Saya memperingatkan Anda. Saya berpakaian sebagus ini untuk diri saya sendiri. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan memanggil satpam. Ayo, panggil mereka. Sebaiknya kamu panggil semua orang. Dengan begitu semua orang akan tahu. Kamu bersamaku. Biar saya beritahu Anda, saya sudah menikah. Jika Anda terus begini, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah menikah? Jadi kamu wanita muda yang sudah menikah. Kamu benar-benar luar biasa. Hanya satu kalimat itu membuat kakak semakin bersemangat. Jangan mendekat. Satu langkah lagi, dan aku akan teriak minta tolong. Jika kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu berselingkuh denganku, aku tahu orang yang sudah menikah. Paling takut reputasi mereka hancur. Aku memperingatkanmu, biarkan aku menyentuhmu sebentar, seperti gadis baik, dan aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku harus bagaimana? Siapa yang bisa menolongku? Biarkan dia pergi. Jangan berani-beraninya kamu menindas karyawanku. Nah, kamu sudah mempermalukanku. Apakah kamu tahu itu? Apakah kamu percaya? Aku akan melawanmu sampai mati. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Direktur Pabrik. Nah, kamu cukup bagus. Kamu berani memukulku? Kamu berani menindas orang dari pabrikku? Memukulmu itu masih ringan. Bukankah dia hanya karyawan biasa? Jadi kenapa, kalau aku tidur dengannya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan padamu. Keamanan. Tangkap dia. Tidak, tidak, tidak. Direktur pabrikmu dan aku adalah teman baik. Apakah kamu percaya aku bisa membuatnya membunuhmu? Aku direktur pabrik. Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau aku punya teman sepertimu? Kamu direktur pabrik? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi kamu berani menggunakan namaku untuk menipu dan memperdaya di pabrik. Ini. Direktur pabrik, aku. Itu adalah ketidaktahuanku. Aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Tapi kamerat wanita ini yang kamu ganggu. Ya, wanita cantik. Ini. Nora. Aku salah barusan. Maafkan aku. Aku bisa berubah. Meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Memang, jika aku membiarkanmu pergi, itu tidak adil bagi rekan-rekan wanita lainnya di pabrik. Keamanan, bawa dia ke pos jaga. Tangkap dia karena tindakan premanisme. Tidak. Aku benar-benar salah. Direktur pabrik sangat berwibawa. Saya harap insiden kecil barusan tidak merusak suasana hati semua orang. Untuk lebih meningkatkan semangat semua orang, untuk Dansa Ballroom, saya umumkan bahwa kali ini pemenang juara pertama kompetisi Dansa Ballroom akan menerima satu set TV berwarna The besar. film was Jika aku bisa translated mendapatkan and TV berwarna narrated itu, by Media. Tom-Tom tidak perlu lagi pergi ke rumah orang lain untuk menonton TV. Tapi selain direktur pabrik, aku tidak mengenal baik rekan-rekan pria lainnya. Jika ada hubungan apapun, itu tidak akan baik untuk reputasiku. Direktur pabrik, aku ingin mengundang Anda menari.
Zhang Xiuying, dia tidak mungkin menyukaiku kan? Kamerat Zhang Xiuying. Meskipun kamu tahu pernikahanku tidak bahagia, aku masih seorang pria beristri. Aku tahu. Justru, karena aku tahu Anda punya istri, maka aku mengundang Anda menari denganku. Karena kita berdua sudah menikah, menari bersama seperti ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Aku ingin TV berwarna besar itu. Jadi itu alasannya. Kalau begitu aku akan membantumu. Ayo. Kompetisi dimulai. Direktur pabrik membelikan pakaian untuk Yang Xiuying. Dan itu satu hal, tapi dia bahkan menari dengannya. Jangan marah, lihat saja aku nanti. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tapi kurasa pergelangan kakiku terkilir. Coba kulihat. Tidak perlu, Anda direktur pabrik. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu masih memedulikan itu sekarang? Jika kakimu terluka, jika benar-benar parah, kita akan ke rumah sakit. Tidak, aku belum memenangkan TV berwarna besar itu. Aku tidak bisa pergi. Aku harus melanjutkan kompetisi. Jam berapa sekarang? Apakah TV berwarna besar lebih penting daripada? Apakah kakimu penting? Ini penting, putriku suka menonton TV. Aku ingin memenuhi keinginannya. Kamu benar-benar ibu yang baik. Baiklah, aku pasti akan membantumu. Terima kasih, direktur pabrik. Karena musik ini, kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Kita bisa ganti lagu lain. Musik. Tiga, dua, satu. Ayo, kita berputar. Kompetisi sudah selesai. Sudah jelas, pemenang juara pertama hari ini adalah Kamerat Zhang Xiuying. Mari kita ucapkan selamat padanya. Kamerat Zhang Xiuying, selamat. Kamu dapat TV warna besar sesuai keinginanmu. Bahwa aku menang TV berwarna besar ini, setidaknya setengah dari pujiannya adalah untuk Anda. Jangan berkata begitu. Jika bukan, karena semangat gigihmu, kita tidak akan mendapatkannya. Bagaimana cedera kakimu? Terima kasih atas perhatian Anda, direktur pabrik. Sekarang, rasanya tidak terlalu sakit. Jika kamu masih tidak nyaman, sebaiknya pergi ke rumah sakit dan memeriksakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu akan membawa TV berwarna itu kembali? The film was Hari ini, translated aku harus and membujuk Yucha narrated by untuk M. mengurungkan niat Media. bercerai. Aku mau memindahkannya dulu ke asrama. Lalu membawanya pulang ke kampung saat liburan. Baiklah, aku bantu pindahkan ke asrama dulu. Tidak perlu, direktur pabrik. Aku akan mengurus ini sendiri. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamerat Xiuying, cedera kakimu belum sepenuhnya sembuh. Aku akan membantu memindahkannya lagi ke asrama. Seorang direktur pabrik harus melayani karyawan. Kalau begitu terima kasih, direktur pabrik. Ayo pergi. Kakak ipar. Jadi kamu bekerja di pabrik. Tadi aku melambai, tapi kamu tak menyadarinya. Anda siapa?
Aku adalah saudara baik Yu Chehien. Namaku Liu Xuanlu. Kamu bisa memanggilku Xiao saja. Xiao, ada yang Anda butuhkan? Aku di sini untuk membujukmu agar tidak bercerai dengan Yu Chen. Anda tidak pergi membujuk saudara baik Anda. Malah Anda datang membujukku? Atau dia hanya fokus bersama wanita simpanannya itu? Sama sekali tidak punya waktu buat ketemu aku. Sifat Yu Chen, aku sangat paham tentang itu. Di luar, dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Dia bahkan belum menemuiku. Dia sudah membahas perceraian denganku. Dulu, dia sendiri yang memberitahuku bahwa dia akan baik padaku. Kakak ipar, begini saja. Tunggu di sini. Aku cari Lu Chen sekarang. Masalah ini harus diklarifikasi secara langsung. Kamu tunggu, aku pergi dulu. Mencari Yuchin di pabrik? Mungkinkah suamiku juga bekerja di pabrik? Yu Chen. Apa kamu di sana? Kamu sebaiknya kembali dulu. Jangan biarkan kakak iparmu menunggu lama. Kantor. Kamera Xiuying. Aku sudah memindahkan TV berwarna itu untukmu. Terima kasih, Direktur Pabrik. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali ke asramamu. Tidak perlu, Direktur Pabrik. Aku menunggu suamiku. Aku akan berbicara dengannya tentang perceraian. Kamu akan bercerai. Suamimu kembali. Dia punya wanita simpanan. Dia tidak menginginkanku atau keluarga ini lagi. Tidak bisa dimaafkan. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu sama sekali tidak bisa memaafkan pria seperti itu. Aku juga tidak berencana memaafkannya. Aku cuma ingin bicara langsung dan jelaskan semuanya. Perjuangkan hak yang memang jadi milikmu. Kita tidak boleh dibiarkan begitu saja. Chen Ximei itu. Direktur Pabrik, mengapa Anda terlihat bahkan lebih marah dariku? Kalau aku. Pengkhianatan adalah yang paling aku benci. Tidak peduli jenis kelamin. Terlepas dari gender, tidak ada yang boleh melakukan hal seperti itu. Ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Aku tidak menyangka kamera Zhang Xiuying berada di kapal yang sama denganku. Baiklah. Statusku tidak cocok untukku tinggal di sini. Kamu harus hati-hati. Jika ada masalah, datanglah mencariku. Baik, Direktur Pabrik. Aku pergi sekarang. Aneh sekali, kenapa aku tidak bisa menemukan siapapun? Kemana Anda mencari? The film was translated Tepat di kantor direktur and pabrik. narrated by Bagaimana mungkin dia ada di kantor Direktur Pabrik? Kenapa dia tidak bisa ada? Dia adalah direktur pabrik. Xiu Yuchip, direktur pabrik show. Apa yang Anda katakan? Kamu masih belum tahu? Suamimu adalah direktur pabrik bordir. Bagaimana itu mungkin? Betapa Direktur Pabrik menyayangi istrinya. Aku tahu. Dia bahkan membelikannya kue kenari. Bagaimana mungkin dia ingin menceraikannya? Suamimu benar-benar direktur pabrik. Aku tidak berbohong padamu. Dia menyuruhmu mengatakan itu kan? Dia ingin menggunakan nama Direktur Pabrik untuk kembali dan mengancamku. Supaya aku mundur menghadapi masalah. Kakak ipar, lihat apa yang kamu katakan. Yu Chen tidak tahu aku datang mencarimu. Jadi, itu semua hanya angan-anganmu. Dia tidak tahu apa-apa. Ini kan aku. Melakukannya demi kebaikan kalian berdua? Kalau begitu dia tidak mungkin Direktur Pabrik. Anda pasti salah. Pasti ada orang lain dengan nama yang sama. Dia saudaraku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu identitasnya? Aku melihat Direktur Pabrik setiap hari. Suamiku sendiri, aku tidak akan mengenalinya. Kakak ipar, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan kembali ke asrama. Bagaimanapun, dia tidak datang. Xiaohu. Kenapa kamu di... Kamera Xiuying, kamu harus istirahat lebih awal. Kamarku tepat di sebelah. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Aku sangat kepanasan. Jangan dilepas. Ada apa? Aku juga sangat panas. Mungkinkah karena arak ginseng? Aku sangat kepanasan. Kenapa kamu nggak kasih aku lepas itu?
Kamerat Xiuying. Kita berdua sudah menikah. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Melakukan ini berarti melakukan kejahatan hooliganisme. Benda apa? The film was translated and narrated by M Media. Aku sangat kepanasan. Jangan dilepas. Jika orang datang, akan sulit dijelaskan. Xiuying masih dalam proses perceraian. Dia tidak boleh terpengaruh oleh ini. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memikirkan solusi. Direktur pabrik, apa yang Anda lakukan? Kamerat Xiuying, apakah kamu sudah bangun? Arak ginseng malam ini bermasalah. Air dingin akan membantu kita berdua tenang. Giliranmu menyiramku. Direktur pabrik, metode ini sepertinya tidak berhasil. Mengapa aku merasa pusing lagi? Bos Wang ini. Dia benar-benar memberi kita ini untuk diminum. Direktur pabrik, kalau begitu Anda pikirkan solusinya. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku juga merasa tidak nyaman. Kalau begitu, Anda baik-baik saja. Jangan terlalu dekat denganku. Mengapa? Apakah ada bau padaku? Kalau begitu aku akan segera melepasnya. Bagaimana dia bisa begitu cantik? Ini bukan bau di tubuhku. Ini aku sekarang. Bagaimanapun, jangan terlalu dekat. Itu benar. Direktur pabrik, aku sudah memikirkan solusinya. Solusi apa? Selama kita mengikat diri, itu akan baik-baik saja. Anak muda zaman sekarang ini, mereka semua begitu liar. Permisi. Direktur pabrik, tadi malam, Tadi malam The kita film was tidak terjadi translated apa-apa. and narrated aku by M merepotkanmu Media. kemarin. Tidak. Itu kelalaianku. Aku tidak menyangka Bos Wang akan membawa anggur semacam ini. Di masa depan, saat bertemu Clint, saya tidak bisa membawa karyawan wanita lagi. Benar. Bukankah kamu bilang sebelumnya, suamimu datang mencarimu untuk cerai? Bagaimana hasilnya? Aku tidak melihatnya. Mungkin dia merasa bersalah dan tidak berani menemuiku. Dan Anda, bagaimana kabar istri Anda? Dia selingkuh. Dan bahkan punya anak. Saya harus mendapatkan perceraian ini. Jangan bicarakan lagi urusan saya yang berantakan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu mertuaku bilang, dia bekerja di pabrik kita ini. Aku berencana untuk kembali ke pabrik sendiri dan menyelidiki. Tapi karyawan pabrik kita berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Dari mana kamu akan mulai menyelidiki? Lalu, Direktur pabrik, apakah Anda punya ide? Saya akan bantu kamu mengambil daftar karyawan. Terima kasih, Direktur pabrik. Direktur pabrik sangat baik. Istrinya pasti buta. Xiuying sangat baik. Suami tidak berguna itu pasti buta. Direktur pabrik, semua daftar pabrik ada di sini. Terima kasih.
Sekretaris Lee, tolong bantu cari. Bagaimana? Begitu banyak, bisakah kamu sendiri menemukan semuanya? Anda tidak perlu repot-repot. Aku akan mencarinya sendiri. Itu juga bisa. Telepon dia jika kamu butuh sesuatu. Sudah kamu temukan? Tidak. Sekretaris Lee, Ya, apakah semua orang ada di sini? semuanya ada di sini. Lalu bagaimana mungkin tidak ada di sini? Aku juga mendengar ibu mertuaku menyebutkannya. Tapi belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah mungkin? Sebenarnya, dia sudah tidak bekerja di pabrik ini lagi. Itu juga mungkin. Sekretaris Lee, bawa daftar staf yang mengundurkan diri. Juga. Baiklah, Jangan khawatir. Kakaknya dan ibu mertuanya. Keduanya bilang dia ada di pabrik. Bagaimana mungkin dia tidak ditemukan? Masih belum ada. direktur pabrik, bahkan nama satpam di gerbang, ada di dalamnya. Kamerat Xiuying. Siapa nama suamimu? Bagaimana kalau saya bantu menanyakannya? Namanya Xiong Yu Chen. Apa? Nama saya juga Su Yuchen. Suamimu punya nama yang sama denganku. Istriku punya nama yang sama denganmu. Betapa kebetulan dunia ini. Memang. Kalau begitu mungkin ibu mertuaku salah. Jika ada waktu, aku akan kembali dan bertanya. Baguslah. Jika tidak ada yang lain, direktur pabrik, aku akan kembali ke asrama sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Sekretaris Lee. Pergi jemput istriku. Saya perlu bicara dengannya tentang perceraian. Ya, direktur pabrik. Siapa nama nyonya? Zhang Xiuying. Pekerja wanita tadi juga bernama Xiang Xiuying. Bukan dia, istriku ada di pedesaan. Banyak yang punya nama dan marga sama. Saya tidak tahu yang mana nyonya. Apakah Anda pernah memberinya kenang-kenangan? Saya pernah memberinya gelang emas. Itu adalah pusaka keluarga kami. Kamu bisa menggunakan gelang ini untuk menemukannya. Ya, direktur pabrik. Saya akan segera menjemput nyonya. Aneh. Yang Xiuying juga punya gelang giok bertatakan emas. Aku harus pergi bertanya padanya. Xiuying, bangunlah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Ada apa? Aku dengar. Kau sudah menikah. Kenapa aku tidak pernah melihat suamimu? Bukan hanya Anda. Aku juga belum melihatnya. Apa yang terjadi? Kami baru saja menikah. Ketika dia pergi ke selatan untuk bekerja. Tidak ada kabar selama 5 tahun penuh. Jetty. Apakah dia sudah kembali? Dia memiliki. Tapi begitu dia kembali, dia suruh seseorang menyampaikan pesan. Mengatakan dia ingin menceraikanku. Oh, begitu. Lalu apa? Namanya? Jika aku memberitahumu, jangan tertawa. Namanya sama dengan direktur pabrik kita. Namanya juga Xiong Yu Chen. Si bodoh ini bahkan tidak mengenali suaminya sendiri di depannya. Aku kebetulan menggantikan posisimu. Ada apa? Kenapa kamu menanyakan ini? Ada masalah? Tidak apa-apa. Kamu kembali tidur. Xiuying. Masuk. Bagaimana? Sudah kamu bawa orangnya? Direktur pabrik. Bawa bantal Anda di kamar asrama Anda. Secara pribadi dicari. Orang desa punya tangan kotor. Nyonya, Anda harus membuat keputusan.
untuk memecat semua orang desa di pabrik. Meskipun Zhao Yuchen sangat membantunya, saya masih lebih suka dia. Tanda tangan dan pergi saja, itu lebih aman. Entah, Anda mengundurkan diri sendiri, atau diusir oleh pabrik. Bagaimana memilihnya? Saya kira, saya tidak perlu mengingatkan Anda kan? Aku tidak mencuri apapun. Kenapa aku harus pergi? Kami semua mengatakan Anda mencurinya. Jadi Anda mencurinya. Tahan dia. Buat dia menandatangani. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu hanya menyebarkan rumor tak berdasar. Yang Xiuying, seluruh pabrik ini milik saya. Sebagai istri direktur pabrik, saya tahu orang seperti apa Anda. Bukti ada di depan mata Anda, dan Anda masih tidak mau mengakuinya, kecuali buktikan bahwa Anda tidak mencuri. Kalau tidak, The film was bersujud dan minta translated maaf pada and Nyonya. narrated by M Media. Hanya bersujud dan meminta maaf tidak akan cukup. Pabrik harus mengeluarkan kritik publik. Agar semua orang tahu, Yang Xiuying adalah pencuri. Saat itu, Anda akan benar-benar dipermalukan. Apa yang akan hancur adalah diri Anda sendiri. Ada orang di gudang, menjaganya 24 jam sehari. Jika aku benar-benar mencurinya, administrator pasti sudah melihatku. Lalu temukan administratornya untuk dihadapkan. Untung saya sudah kontak administrator sebelumnya dan memberi mereka petunjuk. Saya tidak takut dia mengidentifikasi saya. Direktur pabrik. Direktur pabrik. Nyonya membuat masalah lagi untuk Zhang Xiuying. Administrator ada di sini. Kamerat, mereka bilang aku mencuri sesuatu dari gudang. Katakan padaku, apa kamu pernah melihatku? Saya merasa Anda sedikit familiar. Beberapa malam terakhir ini, apakah Anda berada di dekat gudang? Tidak, aku belum pernah. Yang Xiuying, apalagi yang ingin kau katakan? Kau jelas-jelas mencuri barang-barang itu sendiri dan tidak mau mengakuinya. Semuanya, cepat usir dia. Pabrik kami tidak menginginkan pencuri. Keluar, 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 cepat. Keluar, 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 cepat. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Yu Chen, Yang Xiuying benar-benar mencuri sulaman pabrik. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, seluruh gudang akan dikosongkan olehnya. Seseorang mencuri sesuatu. Mengapa admin tidak memberitahu saya? Masih perlu bawa orang tangkap pencuri. Bukankah aku mencoba bantu bagi kerjaanmu untuk melakukan bagianku demi pabrik? Direktur pabrik, aku tidak mencuri apapun. Mereka menjebakku. Barang-barang curian semuanya ditemukan dari bantalmu, dan kau masih tidak mau mengakuinya? Saya percaya kamerat Zhang Xiuying tidak mencuri. Lagi pula, pabrik memiliki peraturan yang jelas. Jika seseorang mencuri, administrator perlu melapor kepada direktur pabrik. Admin itu lalai dalam tugasnya, maka mereka akan dipecat. Selidiki masalah ini sampai tuntas. Dia benar-benar mempercayai Zhang Xiuying tanpa syarat. Direktur pabrik, tolong, Anda sama sekali tidak boleh memecat saya. Saya selalu rajin dan teliti dalam pekerjaan saya. Saya tidak pernah membuat kesalahan. Lalu mengapa barang-barang pabrik dicuri? Tidak ada pencurian. Itu Sebenarnya alasannya? Jika kamu tidak bicara, maka keluar dari pabrik. adalah istri direktur pabrik yang meminta saya untuk ini. Dia mengambil sulaman itu dari saya dan menyuruh saya menuduh wanita itu pencuri. Kau bicara omong kosong, kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Direktur pabrik, saya sudah bilang semua yang penting. Tolong, saya mohon, jangan pecat saya. Apakah karena dia memiliki koneksi dengan pabrik, sehingga kamu memberinya perlakuan khusus? Kembali, dan tuliskan kritik diri 10.000 kata untukku. Terima kasih, direktur pabrik. Dan kamu, aku menangguhkanmu untuk introspeksi diri. Kembali dan pikirkan baik-baik tentang hal-hal bodoh apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan. Jika posisi istri direktur pabrik ini tidak ingin kamu lakukan, maka orang lain bisa melakukannya. Kamu belum mencapai titik, tak tergantikan itu. Dia pasti tertarik pada Zhang Xiuying. Jika aku tidak mengusirnya, penggantianku akan terbongkar cepat atau lambat. Zhang Xiuying itu dari desa kami. Suaminya pergi lama dari rumah dan tak pernah pulang. Dan dia masih di sana, berpura-pura suci. Tapi di belakangnya, entah sudah berapa pria yang dia temui. Orang yang kau bicarakan adalah Zhang Xiuying dari desa Dongbao. Bagaimana bisa? Anda mengenalnya? Aku punya cara agar kau bisa tidur dengannya. Apa kau mau? Ya, saya tahu. Dulu, saya tidak bisa mendapatkannya. Dan dia selalu ada di pikiran saya, menggerogoti saya. Saya sudah memikirkannya. Ya sudah, pesan kamar pribadi di restoran dulu. Aku akan memanggilnya kemari. Baiklah, Ayo, ayo, cepat masuk. Jika hanya permintaan maaf, tidak perlu datang ke restoran semewah ini. Ya, semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku.
Jika aku tidak mentraktirmu The film sesuatu was yang enak, translated aku akan merasa and tidak enak. narrated by Ini, M Media. sebagai tanda permintaan maafku, hari ini aku minum 3 gelas sebagai hukuman. Aku harap kau memaafkanku atas kesalahanku dulu. Hal-hal bodoh itu. Eyo, Nyonya, di antara kita, jangan bicara tentang hukuman diri. Bukan masalah besar. Bagus, masalah ini sudah selesai. Bagaimana bisa begitu? Anggur ini, aku harus meminumnya. Nyonya, jangan minum sendirian. Aku akan menemanimu. Ya, sudah lama sekali tidak ada yang minum bersamaku. Hari ini, mari kita minum sepuasnya. Eyo. Ayo, 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 1 gelas lagi. Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Apa yang kamu katakan? Kamu dulu sok mulia dan tidak mau disantun. Sekarang, bukankah kamu tetap jatuh ke tangan saya? Ada apa ini? Bagaimana dia bisa ada di sini? Yang Xiuying. Aku memberimu kesempatan sebelumnya untuk meninggalkan pabrik. Tapi kau tidak berguna. Aku tak punya pilihan selain pakai trik untuk merusak reputasimu. Cepat, cepat, cepat. Biarkan saya merasakan rasa janda kecil ini. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mencoba lari? Tidak mungkin. Lepaskan aku, tolong. Tahan dia. Saya akan mendapatkannya hari ini. Seseorang, Lari. cepat lepaskan. Tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Hentikan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyentuhnya? Siapa sebenarnya Anda? Merusak waktu senang saya. Hari ini, aku akan memberitahumu. Siapa aku? Sekretaris Lee. Kirim dia kepadaku. Ya. Mengapa Anda menangkap saya? Saya belum melakukan apa-apa. Kamu sudah melakukan kejahatan. Masuk ruang hitam adalah takdirmu. Anda berani mempermainkan saya? Tangkap dia. Dia juga terlibat. Mengapa Anda tidak menangkapnya? Yu Chan, bukan begitu. Itu dia, yang Xiuying berselingkuh dengannya. Aku di sini untuk melakukan penangkapan. Aku dijebak oleh mereka. Aku percaya padamu. Dia bicara omong kosong. Di desa kami, dia hanya seorang kekasih. Masih berani sebarkan rumor dan buat keributan? Kalau satpam nggak lihat langsung, kamu menyeret Pak Xiuying keluar secara paksa. Aku tidak akan berani percaya. Kamu berani jebak rekan kerja. Dia melakukannya dengan sukarela. Dia sudah bersama pria itu sejak lama. Aku tidak. Pria itu pernah menggangguku sebelumnya. Aku tidak tahu dia masih di sini. Wanita beracun. Aku tidak pernah menyangka perilakumu akan begitu bejat. Kita akan bercerai. Yo Chan, aku salah. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Ini masalah keluarga direktur pabrik. Sebaiknya aku tidak di sini. Direktur pabrik, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku harus kembali ke pabrik dulu. Sekretaris Lee, kirim kembali ke pabrik. Baiklah. Yu Chan, jika kau tidak menyukaiku seperti ini, aku bisa berubah. Kita baru saja bersatu kembali. Dan kau ingin menceraikanku sekarang? Biar ku beritahu, pernikahan ini harus berakhir dengan perceraian. Apa kau harus sekejam itu? Kamu selalu tak berperasaan. Aku tidak menyangka kamu akan begitu kejam. Apa kau menyukai jalang itu? Kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Pak Xiang dan aku tidak bersalah. Jangan menuduhku lagi. Jika aku tak bisa jadi istri direktur pabrik, kalau begitu ambil uangnya dan pergi. Jalani hidupku dengan bahagia. Perceraian baik-baik saja. Aku ingin setengah dari aset keluargamu. Setengah dari aset keluarga? Apakah kamu ingin pabrik bordirku bangkrut? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin setengah dari aset keluargamu. Baiklah, aku sudah memikirkannya. Aku akan menelponmu. Mari kita tidak saling menghubungi lagi. Zhang Xiuying. Telepon. Ini di sini. Pasti Yu Chen yang menelepon. Telepon perceraian. Tidak bisa membiarkan Jiang Xiuying menjawabnya. Ini telepon dari priaku. Aku akan menjawabnya. Hei, Nyonya, kantor direktur pabrik ada di sana. Dia tidak sesantai itu. Dia tak akan telepon jika cuma 2 langkah. Halo?
Aku Xiu Yuchen, mengatur agar kamu besok sore pulang kampung mengurus perceraian. Apa kita akan pergi besok sore? Haruskah kita bertemu dan bicara dulu? Tidak perlu. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Bukankah ini sedikit terlalu mendadak? Haruskah kita memberitahu ibu dulu? Kita beritahu saat besok ketemu. Masih belum terlambat. Aku akan menyetujui semua syarat yang kamu ajukan. Syarat yang aku ajukan? Syarat apa yang aku ajukan? Masih berpura-pura. Bajingan. Pertama kali dia menelpon, dia langsung membahas perceraian. Tidak apa-apa. Semakin cepat cerai, semakin cepat aku tenang. Jika mereka bertemu, rencanaku akan gagal. Bagaimana aku harus menggantikan Zhang Xiuying? Bukankah itu Zhang Xiuying? Pak Xiuying. Apa yang kamu lakukan di sini? Direktur pabrik, aku berencana pulang kampung. Tapi aku sudah minta izin cuti. Masuk ke mobil. Kebetulan aku juga akan pulang. Aku akan memberimu tumpangan. Kalau begitu terima kasih, Direktur pabrik. Direktur pabrik, apa kamu ada urusan saat pulang? Aku akan pulang untuk menceraikan istriku. Kebetulan sekali, aku juga. Sudah kamu bahas dengan suami? Cepat atau lambat kita akan bercerai. Aku tidak menyangka dia akan menelponku. Telepon pertama buat cerai. Bajingan seperti ini, lebih baik bercerai lebih awal. Terlalu lama menunda buruk untukmu. Bagaimana denganmu, Direktur pabrik? Aku tidak akan bersama seseorang yang karakternya bermasalah. Seorang direktur pabrik, orang yang begitu jujur, dan istrinya memang tidak cocok. Apakah kamu punya rencana setelah perceraianmu? Aku berencana untuk mencapai sesuatu sendiri. Aku baru menyadari, wanita tidak bisa hanya bergantung pada pria. Dulu, aku terlalu menghargainya. Pak Xiuying. Sangat bagus kamu memiliki kesadaran ini. Aku mendukungmu. Aku juga doakan direktur pabrik, masa depan yang cerah. Ingin bercerai? Itu tidak semudah itu. The film was translated and Xiuying. narrated by M Media. Pak Xiuying. Di mana Pak Xiuying? Tuan, tolong jangan gelisah. Anda baru saja menjalani operasi. Anda perlu istirahat. Wanita yang datang bersamaku. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir. Kondisinya jauh lebih baik daripada Anda. Direktur pabrik. Kamu sudah bangun. Ya, Mengapa kamu tidak beristirahat dengan benar? Kenapa datang dalam kondisi ini? jangan khawatir. Bukan apa-apa. Kalian pasangan yang sangat penyayang. Ketika mobil menabrak, sang suami melindungi istrinya. Dan sang istri, di tengah malam, jongkok di samping ranjang suami, beri air. Takut suaminya akan haus. Suster kamerat, Anda salah paham. Salah paham apa? Anda tidak melihat, barusan ketika dia bangun. Dia cemas saat tidak melihatmu. Direktur pabrik sangat baik padaku. Andai saja dia benar-benar kekasihku. Sayang sekali. Suster kamerat, Anda benar-benar salah paham. Dia adalah atasan saya. Ya, dia adalah karyawanku. Baiklah, gelar itu harus diubah. Saya benar-benar belum pernah melihat pasangan yang pemalu seperti kalian berdua. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Telepon saya jika Anda butuh sesuatu. Joyo Chen, aku menangkapmu kan? Berani bilang tidak selingkuh emosional. Nyonya, Anda benar-benar salah paham. Suster kameratlah yang salah paham tentang hubungan kami. Yang Xiuying, aku ingat kau belum bercerai kan? Aku tidak menyangka ini. Kau tidak hanya bermain-main dengan banyak orang, juga punya selera aneh. Jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Kami berdua sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang kupikirkan? Kalian alami kecelakaan mobil bersama. Semua orang di pabrik tahu kau dikirim ke rumah sakit bersama. Apakah itu yang kupikirkan? Zhang Xiuying, bisakah kamu membersihkan bahasamu? Jika menyelamatkan seseorang, bisa dikap sebagai selingkuh. Siapa yang berani selamatkan orang nanti? Nyonya, Anda sungguh salah paham. Saya sangat berterima kasih karena kebaikan direktur pabrik yang menyelamatkan saya. Namun antara direktur pabrik dan saya, sungguh tidak ada apa-apa. Direktur pabrik, saya pergi menyelidiki pelaku tabrak lari. Siapa pelakunya? Apakah kamu sudah tahu? Mobil itu datang terlalu tiba-tiba, menabrak dan melarikan diri. Dan tidak ada saksi mata. Akan sulit menangkap pelakunya sekarang. Untung tidak ada yang melihatku. Aku harus memikirkan cara. Cepat suruh mereka pergi. Kalau tidak, akan terbongkar. Cukup, kalian semua cepat pergi. Jangan ganggu istirahat Yu Chen. Suamiku sendiri. Aku akan merawatnya sendiri. Pergi, pergi. Yang Xiuying, kenapa kamu mendorongku? Saya tidak. Ya, cepat bangun. Kamu jelas-jelas duduk sendiri. Jangan salahkan Pak Sang. Cepat pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Nyaris saja. Ini gara-gara gelang kebesaran satu ukuran. Aku tidak bisa memakainya sama sekali. Karena keadaannya sudah seperti ini. Sebelum perceraian, tanda tangani ini. Perjanjian hibah properti. Segera urus kap setelah keluar rumah sakit.
Lalu kita ke kantor urusan sipil untuk cerai. Kenapa kita di sini lagi? Kami datang ke sini untuk melihat ayah dan ibu. Ada apa? Kamerat, tolong bantu. Saya mencari Xiang Xiuying. Pabrik kami memiliki 2 Xiang Xiuying. Yang mana yang Anda cari? Suaminya bernama Zhou Yuchen. Dia juga bekerja di pabrik ini. Jadi Anda mencari istri direktur pabrik. Tunggu di sini. Segera saya jemput seseorang untukmu. Mereka mencari Anda. Oh tidak. Ibu mertua dan anak Xiang Xiuying datang mencari. Kamerat, Anda pasti salah. Ini bukan menantu perempuan saya. Yang Anda cari, bukankah dia istri direktur pabrik? Menantu perempuan saya hanyalah seorang pekerja biasa. Ini. Gelang pusaka keluarga Zhou. Bagaimana bisa sampai ke The tangan film was Anda? translated and narrated JT by ini M Bibi. Media. Aku meminjam gelang ini dari Xiuying untuk bermain. Sesuatu yang begitu berharga. Bagaimana Xiuying bisa santai meminjamkannya ke orang lain? Xiuying dan aku adalah saudari baik. JT tentu saja dia bersedia meminjamkannya padaku. Begitukah? Kenapa Xiuying tak pernah menyebutnya? Pertama, ambil perjanjiannya. Sama sekali tidak boleh membiarkannya menemukan rahasiaku. Bibi, jangan bicarakan ini. Anda mencari Xiuying kan? Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Xiuying ada di dalam. Cepat masuk. Mama, Tidak ada siapa-siapa di sini. Nah, apakah Anda salah bawa kami? Sebelum aku mendapatkan Asek Zhou Yuchen, kalian berdua, tetaplah di sini. Kamera Xiang Xiuying, ibu mertua Anda barusan bersama anak itu. Apakah Anda melihat mereka? Tidak, saya tidak. Di mana mereka? Istri direktur pabrik membawa mereka pergi. Dia bilang bahwa mereka cari kamu. Apakah Anda tidak melihat mereka? Nyonya dan saya selalu berselisih. Apakah dia akan menindas ibu mertua dan Tong-Tong? Baik, terima kasih, kamerat. Kalau begitu, aku akan pergi cek dulu. Tong-Tong, Pak Xiuying, mengapa kamu di sini? direktur pabrik, ibu mertua, dan anak saya hilang. Dari kampung, mereka datang cari saya. Tetapi staf Departemen Keamanan mengatakan bahwa Nyonya membawa mereka berdua pergi. Wanita ini, dia hanya membuat masalah untukku. Direktur pabrik, apa yang harus kita lakukan? Pak Xiuying, jangan khawatir. Jika dia benar-benar berani melakukan apapun kepada mereka, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Direktur pabrik sungguh orang yang baik. Terima kasih, direktur pabrik. Tong-tong, Tong-Tong. Ini adalah pedang kayu Tong-Tong. pedang kayu ini. Kenapa terlihat begitu akrab? Bukankah ini pedang kayu putri itu? Apa kau yakin? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya yakin. Saya sendiri yang mengukir ini untuk Tong-Tong. Dia pasti ada di dekat sini. Saya akan pergi memeriksa ke sana. Tidak, sisi itu adalah area pabrik lama. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Aku akan menelepon bagian keamanan. Mari kita semua mencari bersama. Baik. Kamu merusak rencanaku? Aku akan memukulmu dengan tongkat. Itu bukan apa-apa. Siapa Anda? Mengapa Anda mengikat kami? Nenek tua. Putramu. Dia mengira aku istrinya, tahu. Anda mencuri gelang Xiuying. Dan menipu Yuchen. Aku tidak menyangka bahwa meskipun kamu sudah tua, pikiranmu masih tajam. Kamu pintar, aku akui itu. Anda tidak hanya mencuri gelang itu, tapi Anda menculik saya dan cucu saya. Apa yang Anda inginkan? Tentu saja, aku mengejar uang. Anda sudah mendapatkan gelang itu. Dan itu bisa dijual dengan harga mahal. Mengapa Anda masih perlu menyakiti orang? Nenek tua adalah milik Zhou Yuchen, setengah dari kekayaan keluarganya. Anak saya hanyalah seorang pekerja biasa. Dia tidak punya banyak uang. Putramu adalah direktur pabrik. Dia punya banyak uang. Apa? Kalau begitu lepaskan kami. Putraku akan memberimu uang itu. Kenapa aku harus melepaskanmu? Jika aku membunuhmu, maka tidak ada yang akan tahu identitas asliku. Hanya orang mati. The film was Baru rahasia translated akan and terjaga. narrated by M Media. Nenek, dasar wanita jahat. Jangan ganggu nenekku. Tunggu sampai aku membunuh nenekmu. Berhenti. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Menantu perempuan. Mama. Bagaimana Mama bisa di sini? Kamera Xiuying. Bagaimana ibu mertuamu, mamaku? Anda bilang, ibu mertua Anda adalah ibu Anda. Dasar bodoh. Kau akan membuatku marah besar. Mama. Kenapa Mama memarahiku? Kau bahkan tidak mengenali
Istrimu. Kau biarkan dia manfaatkan keadaan. Maksudmu? Kamerat Xiuying adalah istriku. Kau bahkan belum bertemu dengannya, dan kau ingin menceraikannya, dan kalian sudah bertengkar begitu lama. Aku benar-benar kehabisan kata-kata karenamu. Jadi paman penipu. Itu ayahku. Bagus sekali. Ibu, Anda tidak salah kan? Dia adalah direktur pabrik bordir kita. Ya, apakah aku akan salah mengenali putraku sendiri? Tapi di tangannya ada gelang pusaka keluargaku. Itu dicuri? Gelang Xiuying dicuri olehnya. Jadi gelang saya dicuri olehnya. Tidak heran saya tidak bisa menemukannya. Jadi, selama ini aku salah mengenali istriku. Tong Tong, kemarilah. Cepat, panggil dia ayah. Ayah, Direktur pabrik, bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Dia berani menyakiti keluargaku. Kirim dia ke penjara. Dia tidak boleh keluar seumur hidupnya. Ya, Yang Xiuying, ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu cara bertobat. Kau sudah sampai pada titik ini. Semua karena perbuatanmu sendiri. Dengan merebut semua yang bukan milikmu, Anda seharusnya tahu, tidak akan ada akhir yang baik. Bawa dia pergi. ya, Tunggu. Kamerat Xiuying. Aku minta maaf. Ini salahku. Tidak apa-apa, saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan menjadi direktur pabrik. Tapi mengapa Anda ingin menceraikan saya? Begitu Anda kembali, Ketika aku kembali ke kampung halaman, aku salah mengira wanita lain sebagai dirimu. Aku pikir kau telah selingkuh. mereka adalah teman-teman saya. Mereka sering membantu saya saat saya sibuk mengurus Tong Tong. Jadi begitu rupanya. Kau tahu hasilnya. Kau pasti membenciku setengah mati kan? Saat itu, saya menyalahkan Anda dalam hati. Tapi sekarang, itu semua sudah berlalu. Melalui takdir yang berliku, kau pasti sudah banyak menderita, bukan? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, hasilnya baik, jadi semuanya baik-baik saja. Xiuying, selama bertahun-tahun ini, kaulah yang merawat keluarga kita. Kau sudah bekerja keras. Terima kasih. Itu luar biasa. Seluruh keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Istri. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Lihat, saya sedang meneliti karya bordir baru. Kau sudah menjadi istri direktur pabrik. Hal-hal ini, biarkan orang lain yang melakukannya. Justru karena saya adalah istri direktur pabrik, tanggung jawab saya lebih besar dari yang lain. Ya. Rasa tanggung jawab istri direktur pabrik benar-benar tinggi. Kalau begitu sepertinya aku, sebagai direktur pabrik, harus pensiun, bukan? Itu tidak boleh. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Bordir ini adalah aset berharga yang nenek moyang kita tinggalkan untuk kita. Sebagai direktur pabrik, Anda harus mempromosikan dan mengembangkannya, agar semua orang asing bisa melihatnya. Istri, kau benar. Aku, The film was sebagai direktur pabrik, translated and memiliki narrated perjalanan by panjang M dan berat Media. di depan. Yu Chen, Xiuying, berhentilah mondar-mandir, sudah waktunya makan. Duduklah. Mama, Xiuying. Ada apa, Xiuying? Apakah makanan hari ini tidak sesuai seleramu? Xiuying, Mama, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Jangan khawatir, melihat reaksinya. Dia mungkin hamil. Tong Tong sekarang bisa jadi kakak perempuan.